warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Arya Marita Kalinggo dari Sekolah SMKS Kesehatan Unaha, kelas 12 jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Baik, di sini saya mau mewawancarai Bapak dengan narasumber Bapak Alamsyah, Kanit 1, Satreskrim 1 Polres Konawe. Nah, di sini pertanyaan saya ada 4 poin, yaitu yang pertama, berapa jumlah kasus pembunuhan yang ditangani Satreskrim Polres Konawe pada tahun 2022 ini? Dan yang kedua, bagaimana tindak lanjut penanganan kasus pembunuhan? Dan yang ketiga, dan berapa tahunkah ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut? Dan yang terakhir, yaitu bagaimana saran dari unit Satreskrim Polres Konawe menyangkut tentang kasus pembunuhan. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Saya mau persilakan oleh Bapak Alamsyah untuk menjawab. Baik, terima kasih ya siswa Arya dari SMA Kesehatan Konawe ya, Unaha ya. Baik, dari beberapa pertanyaan ada 4 pertanyaan, yaitu pertama, jumlah kasus pembunuhan yang ditangani oleh Unit 1 Satreskrim pada tahun 2022. Kemudian yang kedua, bagaimana tindak lanjut kasus pembunuhan. Kemudian yang ketiga, berapa tahun ancaman kasus pembunuhan. Kemudian keempat, yang terakhir, yaitu saran bagi masyarakat terkait kasus pembunuhan. Baik, ya saya jawab yang pertama, yaitu jumlah kasus pembunuhan pada tahun 2022 yang ditangani oleh Unit 1 Satreskrim Polres Konawe itu sebanyak 2 kasus, yaitu kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Bondoala. Kemudian yang kedua, yang baru-baru ini mungkin yang sempat viral atau yang diketahui banyak di wilayah Kabupaten Konawe, yaitu kasus yang terjadi di Andabia yang diawali dengan pencurian sapi. Kemudian tindak lanjut dalam kasus pembunuhan seperti dengan perkara-perkara lainnya yang secara normatif, bahwa perkara kasus pembunuhan dimulai dari tahap penyelidikan terlebih dahulu. Di dalam tahap penyelidikan tentunya penyidik akan mencari dan menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi. Kemudian di dalam penyidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kemudian di tahap penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian dengan bukti itu dapat menetapkan seseorang yang harus bertanggung jawab secara hukum sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Setelah itu lanjut lagi ke tahap penyusunan berkas perkara. Dalam penyusunan berkas perkara, kemudian berkas perkara tersebut dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, maka penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan dan diadili di persidangan. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu berapa tahun ancaman terhadap kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan sebenarnya ada beberapa pasal yang dapat diterapkan. Semua tergantung dalam materi perkara yang terjadi. Contoh seperti ini. Saya mengambil sampel saja 3 materi perkara, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pengeroyokan yang menghilangkan nyawa seseorang, kemudian kasus pembunuhan baik itu yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Untuk kasus pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan, itu ancaman hukumannya paling lama 15 tahun. Kemudian kasus pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, ada 3 ancaman hukumannya. Yang pertama, pidana mati. Kemudian yang kedua, seumur hidup. Dan yang ketiga, paling lama 20 tahun. Kemudian untuk perkara penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, itu ancaman hukumannya paling lama 7 tahun. Kemudian yang terakhir, untuk pidana pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, itu ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Jadi itulah tadi beberapa ancaman
ancaman hukuman, ancaman pinjaman pidana terhadap beberapa kontes materi perkara pembunuhan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu saran hukum yang tentunya saya menyarankan kepada adik-adik sekalian ataupun masyarakat secara umum bahwa kasus pembunuhan itu banyak diawali karena emosi, karena adanya pertengkaran, karena adanya persoalan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya memberikan himbauan kepada masyarakat apabila terdapat suatu persoalan dengan orang lain atau persoalan dengan kelompok-kelompok lain, mohon untuk bersabar. Jangan terpicu suatu emosi yang mengakibatkan merugikan diri sendiri, yang mengakibatkan merugikan keluarga atau masyarakat lainnya. Nah, jadi mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa Arya. Nantinya mudah-mudahan bisa menjadi bahan presentasi dalam kegiatan belajar mengajarnya atau kegiatan di sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih oleh Bapak Alamsyah, Kanit 1 Satreskrim 1 Polres Konawe. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.